Ya pemirsa, kita akan kembali membahas persiapan pra-peradilan Peggy bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, dan penasihat Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi. Bapak-bapak masih bersama kami di iNews Prime? Ya, masih. Baik, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini sebelumnya Pak Marwan sempat menyampaikan bahwa mereka siap bersungguh-sungguh dan serius untuk mengajukan pra-peradilan karena mereka meyakini ini untuk bukti-bukti yang sudah disampaikan ini lemah. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang Anda, apakah dari bukti-bukti yang sudah disampaikan menurut Anda apakah memang sudah firm, sudah pasti bahwa Peggy lah adalah tersangka pembunuhnya? Saya tidak bisa menilai itu ya Bu ya. Soalnya saya pun sekarang tidak tahu bukti apa yang sudah dimiliki oleh Polri ya, selain yang sudah dirilis dulu itu. Dulu waktu merilis itu tersangka Peggy itu sebetulnya Kapitumas tadi kan merilis bahwa termasuk juga Kasat Serseum, Dirserseum ya waktu itu. Dia merilis bahwa ada keterangan daripada saksi yang kooperatif, saksi yang bekas narapidana yang dilindungi di LPSK karena di antara para napi itu yang lain pada mencabut itu dia yang tidak mencabut. Kemudian ada saksi si AF lah, ada mel-mel, terus kemudian barang bukti yang dulu pernah dipakai yaitu seperti KTP dan sebagainya. Nah itu pasti dicarikan barang bukti oleh polisi sebagai alat bukti yang cukup menurut kacamata polisi ya. Gitu. Ya. Nah itu dia menganggap itu cukup maka ditentukanlah dia sebagai tersangka gitu. Nah karena itu yang akan disasar kan sekarang yang akan disasarkan adalah bahwa tidak cukup bukti kan gitu kan dari ya itu polisi pasti akan menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan ketika ditetapkannya itu sebagai tersangka dulu, ditambah lagi dengan bukti-bukti yang belakangan ini gitu. Yang dikumpulkan ada 68 saksi itu, ditambah lagi para saksi ahli dimasukkan dalam bukti-bukti yang ada gitu. Ya nanti tinggal adu argumentasi ya. Apakah gugatan daripada para kuasa hukum ini yang diterima oleh hakim dianggap bahwa polisi waktu itu terburu-buru melakukan tersangka apa tidak, nanti hakim yang akan menilai itu. Menilai apakah bukti itu cukup apa enggak untuk menentukan itu sebagai tersangka gitu. Karena bukti yang dilihat itu bukan bukti pembuktian material ya. Kalau dalam sekarang ini hanya pada masalah prosedural aja apakah itu cukup bukti apa tidak gitu. Sementara itu Pak Arianto, ini berarti kan dari masing-masing pihak ini menyampaikan yang dari tim kuasa hukum menyampaikan bahwa buktinya lemah. Sedangkan dari Polda Jawa Barat ini menyampaikan mereka memiliki alat bukti yang kuat. Kemudian dari tim kuasa hukum ini sudah mengajukan untuk pemantauan dari Komisi Yudisial dan juga pada hari Rabu mendatang akan mendatangi Jaksa Agung. Kalau misalkan dari sudut pandang Anda, peran dari Komisi Yudisial sendiri dan Jaksa Agung gitu, apakah akan berperan besar untuk mengawal pra-peradilan pada tanggal 24 Juni nanti? Beliau itu pasti ya tidak ada pengaruhnya di dalam mengawal pra-peradilan ini. Cuman dengan Kejaksaan Agung ini dia diajukan dimintai itu supaya hati-hati memperlihatkan itu, nanti pasti Jaksa Agung juga akan serius nanti untuk menunjuk JPU-nya gitu, dan jangan sampai JPU-nya seperti yang tahun 2016 itu dianggap loh polisi rekayasa gitu kok Jaksa Agungnya penyidiknya tidak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian dari Komisi Yudisial itu KY ya, itu juga dengan dimintai perhatian oleh para penguasa hukum ini pasti nanti juga akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya persidangan sehingga hakim yang memutus itu nanti juga lebih hati-hati, tidak dalam tanda petik gegabah katanya yang dulu itu ya, sehingga memutus kayak gitu itu dan sekarang dianggap tidak adil, bahkan dianggap pengadilan sesat dan sebagainya itu kan. Saya kira ini baguslah. Saya dari dulu mengharapkan ya, kalau polisi itu dulu salah itu tahun 2016 itu sudah lewat karena untuk meneliti itu tuh sudah melalui penyidikan, kemudian berkas dikirim ke jaksa, kemudian dikirim ke hakim, itu sudah lewat kalau untuk mengatakan polisi itu salah gitu. Ya. Hanya yang bisa mengatakan polisi itu salah itu adalah menganulir daripada putusan pengadilan itu, baru bisa orang yang dianggap tidak bersalah itu tadi mau dimerdekakan itu hanya melalui PK. Tetapi kalau untuk yang sekarang ini kan penyidikannya kepada Peggy ini masih dalam proses penyidikan. Nah disinilah letaknya kalau mau mengoreksi tindakan penyidikan itu benar apa tidak.
itu dilihat betul. Nanti kemudian juga dilihat juga hasil berkasnya itu dilihat betul, Baik. diawasi oleh jaksa, jaksanya diwanti-wanti supaya betul-betul teliti. Nah, nanti dalam persidangan juga hakimnya juga supaya diawasi semua orang banyak. Saya yakin ini nanti pengadilan ke depan akan sesuai dengan inilah fair gitu ya, fair play gitu ya. Baik, Pak Arianto berarti mengapresiasi dari tim kuasa hukum PEGI. Pak Marwan, terakhir menurut Anda dari nanti akan menghadapi sidang pra peradilan untuk kans pemenangannya sendiri seperti apa? Dari kami, Pak ya, insya Allah seperti saya sampaikan kemarin, 99%. 1% milik Allah. Kami akan memenangkan ini, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum PEGI dan Irjen Pol Arianto selaku penasihat Kapolri sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Lanjut, Pak. Ayo.